Selamat datang di dunia Tamasyen. Semoga dapat menemukan apa yang kamu cari ya. Selamat menikmati. Hai, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu ya. Oke, di segmen kali ini yaitu segmen Expression Feeling, segmen yang menjadi sebuah rumah bagi kalian bercerita. Dan di segmen inilah ekspresi kalian dikeluarkan. Oke, jadi kali ini ada pesan yang terkirim di emailnya Expression Feeling dengan subjeknya bikin aku penasaran sih. Judul subjeknya yaitu Dari Anak Tengah. Dari subjeknya aja udah bikin aku penasaran dengan cerita ini. Cerita mungkin kisah dari seseorang ketika menjadi anak tengah selama ini. Langsung aja aku bacakan pesan yang terkirim dari pengirimnya. Oke, aku bacakan ya. Kak, aku mau cerita karena aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku butuh ruang untuk menumpahkan seluruh keluhku selama ini, Kak. Aku adalah anak kedua di antara 3 bersaudara. Aku adalah anak tengah. Kupikir menjadi anak tengah akan menyenangkan karena berada di antara kakak dan adik. Saat adikku lahir, aku merasa senang berada di antara persaudaraan ini. Tapi lama-kelamaan aku merasa sendirian. Entah mengapa. Aku merasa bahwa orang tuaku hanya menyayangi anak pertama dan terakhirnya. Sedangkan anak tengahnya diasingkan. Aku merasa kesepian, Kak. Ketika ayah pulang kerja membawa camilan kesukaan adik dan kakak, sedangkan aku hanya terbagi bagian sisa mereka saja. Setiap pagi saat sarapan bersama di meja makan, ibu selalu membuat susu coklat untuk kakak dan adik. Sedangkan aku disuruh meminum air putih saja. Selama ini aku diam karena mungkin mereka menyayangi aku dengan cara yang berbeda. Tapi setelah kupikir-pikir, asing itu bukan bentuk menyayangi. Aku seperti orang asing yang masuk ke rumah mereka, Kak. Padahal aku anak tengah dari orang tuaku. Ibu lebih mengurus adik dan menyayangi kakak, lalu membiarkanku sendiri. Seakan-akan aku adalah sosok figur dalam hidup mereka, Kak. Aku ingin diperlakukan kedua orang tuaku sama memperlakukan semua anaknya dengan cara disayangi sepenuh hati. Terima kasih, Kak, sudah mendengarkan keluhku yang entah akan tersampaikan atau tidak. Setidaknya aku sudah menuangkannya di sini. Oke, jadi itu pesannya dari kakak ini. Kakak si anak tengah ini ya. Pesannya benar-benar bikin aku berpikir bahwa setiap anak itu gak selalu bahagia gitu. Setiap anak punya masalahnya sendiri. Baik itu dari anak sulung, anak tengah, bahkan mungkin anak bungsu. Semua punya masalahnya masing-masing.
Dan untuk kakaknya semangat menjalani hidupnya. Pokoknya kakaknya harus bahagia dengan cara apapun. Bahagia dengan cara kakak sendiri. Untuk kedua orang tua kakak, mungkin setiap orang tua itu menyayangi setiap anaknya dengan cara yang berbeda. Mereka punya cara sendiri untuk menyayangi sesuai dengan porsinya. Mungkin itu termasuk bentuk menyayangi dengan cara orang tua kakak yang ngirim pesan ini. Aku yakin kalau anak tengah pasti juga disayangi oleh orang tuanya. Juga termasuk kakak yang ngirim pesan ini. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti ada rasa sayang sama anaknya, walau sebesar biji yang ada di dalam buah. Untuk kakak yang mengirim pesan ini, semangat menjalani harinya juga. Jalani kehidupan dengan pikiran yang positif. Kita jangan berburuk sangka terlebih dahulu dengan sesuatu yang belum terbukti. Cobalah kita berpikir positif terlebih dahulu dengan semua masalah yang terjadi. Jadi, jangan asal menyimpulkan dan membuat statement sendiri tentang hal yang belum jelas buktinya. Kalau dari sudut pandangku tentang kakak yang mengirimkan pesan ini, mungkin orang tua kakak itu melatih kakak untuk hidup lebih mandiri, lebih sehat, dan lebih baik dari saudara kandung kakak. Atau mungkin ada maksud lain yang membuat orang tua kakak melakukan hal itu. Karena semua hal yang terjadi memiliki maksud yang tertentu. Sekarang mungkin lebih banyakin komunikasi dengan orang tua, karena kita harus saling paham apa maksud orang tua dan juga maksud dari seorang anak. Jangan sampai kehilangan komunikasi orang tua hanya karena kita berprasangka buruk dengan apa yang dilakukan orang tua. Saranku untuk anak tengah yang merasa dilupakan, coba buka ruang komunikasi dengan orang tua. Tanyakan apa maksud dari semua yang mereka lakukan ini. Pahami jawaban mereka, pahami apa yang diinginkan orang tua. Dan untuk anak tengah juga, kalian jangan pernah berpikir bahwa kalian selalu dilupakan orang tua. Mengapa? Karena orang tua tidak pernah melupakan anaknya sedikit pun. Mungkin saja ada beberapa hal yang membuat mereka melakukan hal itu, sehingga lebih baik dibicarakan baik-baik dengan orang tua sembari menyeduh teh hangat. Ingat ya, kita harus tetap berpikir positif dengan apapun semua yang terjadi. Hindari dulu pikiran negatif yang buat kita gak bisa tidur. Lebih baik kita lihat suatu hal dari sisi baiknya. Tapi perlu juga sih melihat suatu hal dalam semua sisi. Ya, intinya yang kita tahu belum tentu benar-benar valid sebelum orang itu menyatakannya secara langsung. Setiap hal pasti ada akhirnya, dan ini adalah akhir dari episode hari ini. Terima kasih telah mendengarkan suaraku yang membosankan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.